Sebenarnya metode Gus Ikdam di dalam berdakwah ini metode apa sih yang diterapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Ustadz Pinggiran. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sesuai kalimat yang di depan. Kita kadang bertanya-tanya, metode yang diterapkan oleh Gus Ikdam ini mengikuti ulama salaf yang mana, sehingga di situ berkumpul antara muslim, non-muslim, penyanyi, pendangdut, dan dari semua kalangan. Bahkan penyanyi reggae, sound system, dan semuanya bisa diterima dengan senang hati oleh Gus Ikdam. Kalau kita merujuk pada pertanyaan mengikuti ulama salaf yang mana, maka bagi santri saya kira ini tidak berat sama sekali jawabannya, karena kita mempunyai dua kaidah di dalam beragama dan di dalam bermadzhab. Pertama, di dalam beragama kita sudah punya kaidah, punya pegangan di dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu sudah menjadi dalil pegangan bagi kita. Kedua, ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa lakum dinukum, bagimu agamamu. Ini adalah sebuah toleransi untuk siapapun. Ini adalah toleransi yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik kalian mau beragama Hindu, mau beragama Kristen, mau beragama Buddha, silahkan, lakum dinukum, agamamu ya agamamu, bagimu ya agamamu, tapi bagiku kami punya agama sendiri, yaitu Islam. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan ayat ini. Kalaupun yang mengaji di kalangan Gus Ikdam itu non-muslim, tidak bertentangan dengan ulama salaf. Dengan Al-Quran jelas tidak ada bertentangan sama sekali. Karena secara global Gus Ikdam itu mempunyai metode rahmatan lil alamin, yaitu sebuah karakter yang muncul daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabinya alam semesta ini. Baik muslim atau non-muslim, berakal ataupun tidak, Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anam, adalah nabi semua manusia dan semua makhluk, baik berakal dan tidak berakal. Metode rahmatan lil alamin inilah yang diterapkan oleh Gus Ikdam. Beliau tidak memandang agamanya, bahkan berbeda mazhab pun diterima oleh Gus Ikdam, karena beliau juga mempunyai dalil dan pegangan, yaitu lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami
mengerjakan mazhab kami, kepercayaan ulama-ulama kami. Bagi kalian silahkan beramal sesuai ulama yang kalian yakini. Maka dari ini sebenarnya tidak ada masalah. Kita itu hanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, mensyiarkan, menyampaikan sekalipun satu ayat. Sebagaimana sabda beliau, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Kita hanya berkewajiban menyampaikan, diterima monggo silahkan, tidak diterima ya enggak apa-apa. Kalau kita sudah nyampe di tingkatan seperti itu, maka kita tidak akan risau dengan jamaah. Kita tidak akan risau kepada siapapun. Dan itu sudah diterapkan oleh Gus Ikdam. Banyak di antara, jelasnya bukan muhibbin, bukan pecinta Gus Ikdam, tapi orang-orang yang tidak paham, yang belum dekat dan tidak mengerti bagaimana cara metodenya, yang sehingga mengatakan, metode apa sih kok ada dangdutan barang begitu ya. Jadi ini adalah masalah metode saja, saya kira. Metode yang mana metodenya Gus Ikdam ini disukai oleh semua kalangan Islam, kemudian non muslim dan lain sebagainya. Nah, ini kan suatu metode yang unik, yang tidak bertentangan dengan ulama salaf, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertentangan dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berusaha seperti apapun, tidak akan menembus takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syairnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau itu bersabda, "Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar." Himam atau kesungguhan atau semangat luar biasa, keinginan yang memuncak, tidak akan dapat menembus takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berjuang semaksimal mungkin, diterima tidaknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dituntut oleh Allah adalah usahanya, sedangkan hasilnya itu hak murni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah atau pendengar Ustadz Pinggiran yang dimuliakan oleh Allah, atau siapapun yang bertanya-tanya tentang bagaimana metode sebenarnya yang dipakai oleh Gus Ikdam, mungkin ini sedikit banyak bisa membantu. Jadi yang diambil pertama kali dalilnya adalah rahmatan lil alamin, rahmah kasih sayang lil alamin kepada segenap alam, yang isinya manusia, yang isinya makhluk hidup, ya, kemudian makhluk yang tidak hidup, berakal dan tidak berakal, semua disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan oleh ulama-ulama setelahnya termasuk Gus Ikdam. Kemudian berbeda agama silahkan, lakum dinukum waliyadin, ada di surat Al-Kafirun. Di sana berbunyi lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi bagimu agamamu dan bagi saya adalah agama saya. Silahkan kerjakan agamamu, kami akan mengerjakan agama kami. Seperti itu kira-kira. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.